Perkenalkan, nama saya Kabilah Indayani, NIM 220106448081 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Desa, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Indonesia. Di sini saya akan mewawancarai tokoh pemuka agama Kristen Temanggung dengan Bapak Sutrisno dalam pemenuhan tugas pendidikan Pancasila yang diampu oleh Bapak Hendrik Pandu Paksi SPD MPD. Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua, merupakan semboyan negara Indonesia yang tercermin dengan baik di Desa Balun, Kecamatan Turi, Kabupaten Malang. Sebagaimana diketahui, Desa Balun ini dijuluki sebagai Desa Pancasila karena kemampuan masyarakat setempat dalam mengamalkan dan melestarikan nilai-nilai keberagaman yang ada. Toleransi masyarakat setempat dalam menjaga nilai-nilai kebinekaan tersebut juga tergambar pada berdampingnya 3 tempat peribadatan antara pemeluk agama, yaitu Masjid Miftaul Huda, kemudian Gereja Kristen Wetan, dan Pura Swetan. Langsung saja nih Pak, di sini untuk mengetahui lebih jauh tentang Desa Balun, di sini saya ingin bertanya terlebih dahulu. Yang pertama, saya mau bertanya, sejak kapan Desa Balun ini dijuluki sebagai Desa Pancasila dan bagaimana sih asal mula Desa Balun ini terbentuk? Ya, kalau gini, sebelum melangkah ke Desa Pancasila, ini tentang terbentuknya Desa Balun ya. Kalau terbentuknya Desa Balun karena di sini itu sendiri, ya walaupun dulu pernah ada buku-buku yang di makam situ, mungkin itu merupakan sejarah terbentuknya Balun, tapi karena pada saat peristiwa G30 SPKI itu semua yang ada di makam di Punden itu kan nggak ada hilang kemana, siapa yang ngambil juga nggak ada yang tahu. Nah kemudian setelah itu kan ada penelitian lagi, mau mengungkap sejarah tentang munculnya Desa Balun. Nah ini nanti untuk selengkapnya bisa ke balai desa atau untuk ke makam sana, itu ada buku kecil, itu buku saya Desa Balun. Jadi ini ya mohon maaf, Desa Balun ini nggak saya sentuh nanti karena sudah ada bukunya. Karena saya sendiri juga kalau saya pahami antara buku itu dengan jadi versi Hindu, versi Islam ini kan nggak sama juga. Ya, nggak samanya seperti ini. Versi dari saudara kita yang Muslim itu kan yang di sini awal mula Balunnya adalah seorang penyiar agama Islam, tapi versi dari Hindu, orang yang menempati di Balun ini yang pertama itu adalah seorang pedagang atau pimpinan agama. Tapi ya walaupun masyarakat Melayu setelah diungkapnya sejarah munculnya Desa Balun yang dalam buku kecil itu semua masyarakat sama ini. Jadi nanti ya sudah ada bukunya, nanti bisa langsung ke desa ke sana kita fotokopi atau apa buku itu, atau kalau nggak ke sana ke makam juga ada, dia juga ada ya. Nah itu tentang sejarah Desa Balun. Kemudian kalau misalnya tentang ini Pak, dia disebut Desa Pancasila ya. Ya terus terang aja, di Balun sini sebelum dijuluki atau sebelum ada sebutan Desa Pancasila apa sebutan Indonesia ini, itu di Balun ini kan diawali dengan tahun 1967. Sebelumnya itu adalah di Balun Muslim semuanya. Kemudian dari peristiwa G30 SPKI 65 ya, itu akhirnya berjalan 2 tahun, di situ baru muncul yang mengabarkan agama Kristen sendiri adalah dulu kan di Balun ini diawali dari Bapak Kepala Desa sama satu orang pendukung agama Balun yang namanya
munculnya agama Kristen di sini itu diawali dari tahun 1967 dan sebelumnya itu kan dengan adanya peristiwa 30 SPKI itu, karena Balun sendiri itu adalah sebuah desa yang korbannya sangat banyak. Kemudian masyarakat Balun ini ya katakanlah untuk keluar tidak berani. Nah, dengan pemimpinan dari Bapak Pak Kades, sebelum itu kan PJ jabat sementara atau pengganti kepala desa dia di Balun sini. Kemudian kebetulan dia itu adalah seorang TNI, diberi tugas dari Dandennya, karena dia juga bertugas di Dandim Lamongan situ, di Kodim Lamongan. Nah ini setelah dia memimpin di Balun ini, masyarakat Balun itu menjadi aman. Ada sebuah keamanan, kenyamanan, ketentraman seperti itu, dan nggak merasa takut lagi. Nah, berjalan itu kan setelah itu kan masyarakat baru meminta kepada Pak Bati yang seorang abdi tadi, diminta, Pak gimana kalau tidak kembali ke kesatuan, mohon untuk menetap di Balun, kemudian mencalonkan kepala desa. Ada 2 calon, kemudian pilihannya itu 1966. Ini ya apa yang menang akan ada 2 calon dia. Pak Bati itu mendapat suara 95%. Akhirnya setelah dilantik baru ada seseorang yang menemukan selebaran, Pak Asman tadi. Asman itu menemukan selebaran, terus dilaporkan ke kepala desa. Kemudian selebaran dari Injil itu diminta kepala desa dipelajari, sehingga baik Pak Asman maupun Pak Kepala Desa tadi sama-sama tertarik. Terus minta untuk dibaptis, tepatnya itu tanggal 25 November 1967. Itu baru 2 orang. Kemudian dengan perjalanan waktu, tepatnya tanggal 10 Desember 1967, orang Balun yang dibaptisnya ada 92 orang. Itu mewakili keluarga, jadi cuma orang tua laki-laki ya, enggak orang tua laki-laki aja yang dibaptis asal awal. Kemudian dari situlah Balun ini ada 3 agama, karena dengan kepemimpinan Pak Bati sebagai kepala desa tadi ya sangat nasionalis. Akhirnya dia juga menyatakan orang Balun boleh mengikuti agama apa saja, asalkan agama itu agama diresmikan oleh pemerintah. Akhirnya dari orang yang merasa dulunya itu Pak Bati itu aman, ada ketentraman, saya merasa dilindungi kan seperti itu. Kemudian dia langsung terima Pak Bati, kemudian Pak saya ikut maksudnya ikut agamanya tadi. Karena pada saat itu juga dibarengi suatu keanehan atau bisa juga dikatakan hijab seperti itu. Karena di kolam belakang rumahnya Pak Bati atau Bapak Kepala Desa itu, kalau misalnya ada orang yang mempunyai penyakit gatal-gatal, kemudian panas, kemudian sakit perut gitu ya. Kalau ke sana kemudian menyelam 3 kali sama minum airnya itu, dia keluar itu langsung sembuh. Seketika itu. Dan itu bukan untuk orang Balun aja, berita itu sampai menyebar keluar Balun, dan dari orang luar itu ke Balun sini juga sama. Akhirnya kolam itu juga diadakan penelitian. Tapi waktu penelitian saya sendiri juga nggak tahu hasilnya gimana, itu karena nggak disebarkan seperti hasilnya. Cuma memang terjadi benar bahwa ada orang yang sakit kemudian menyelam di situ 3 kali sama minum air tadi waktu keluar di suatu. Akhirnya semakin banyak orang yang tentang kebabnya tadi ke Pak Bati itu untuk menyatakan kebenarannya. Ya. Nah, untuk yang Hindu ini ya awalnya juga dari Muslim yang masih kental dengan adat istiadat, baik itu Sabtoba
dari situ karena dari Sabto Dharma itu juga belum menjadi agama resmi sampai sekarang kan masih aliran kepercayaan. Dharma kan juga kemudian akhirnya dia mencari yang lebih pas. Awalnya itu Buddha. Buddha masih belum ada belum menjadi agama yang resmi, akhirnya ketemulah Hindu Bali. Akhirnya di sini ada 3 kelompok pemeluk agama tadi. Nah, dari 67 sampai selanjutnya ini ya sampai sekitar 90 ya 90 berapa gitu. Ya katakanlah 95, 94, 95 gitu ya. Itu Balun ini masih biasa. Ya belum seberapa nata. Tentang kerukunannya masih sudah dilakukan, sudah tergali di situ karena merupakan adat Balun ini kan memang seperti itu. Jadi kehidupannya tetap, tapi cuman hal-hal yang ada di Balun ini belum bisa nampak keluar. Nah, dari tahun 96 dan seterusnya dengan kepemimpinan Bapak Kepala Desa Sidoarjo ya, yang mantan kepala desa hari itu. Nah, dari situ ini karena banyak wartawan yang masuk, kemudian seorang yang memiliki baik itu membuat tesis, membuat skripsi, atau mungkin makalah, atau mungkin cuma ya katakanlah dibanding dari universitas baik itu dari UNER, ya Petra itu juga pernah ke sini, kemudian ada juga yang dari luar Jawa juga ada yang pernah ke Balun sini, kunjungan ke sini dari Jakarta pun pernah ada yang kunjungan ke sini. Nah, dari situ Balun ini kan nggak ada yang mengatakan oh ini desa Balun ini saya nobatkan, baik itu kepala desanya atau perangkatnya atau mungkin tokoh agamanya atau tokoh masyarakat itu nggak mengatakan seperti itu. Nggak, Balun ini mari kita tetapkan jadi desa Pancasila atau menjadi Indonesia Mulia dari sebutan orang-orang luar. Jadi dari luar itu mengatakan bahwa Balun ini pantasnya ini disebut sebagai Indonesia Mini. Balun ini pantasnya disebut sebagai desa Pancasila seperti itu. Dan itu karena berlanjut terus, akhirnya Balun juga ikuti. Dan ya tidak tahulah, ini mungkin juga menjadi rencana Tuhan sendiri karena di Balun ini dengan sebutan tadi Balun juga tidak meminta, kemudian dari luar selalu digembor-gemborkan seperti itu, akhirnya desa Balun ini juga bisa dikenal oleh desa-desa lain atau kota-kota lain, bahkan dari luar negeri pun juga mengenal Balun. Berarti julukan Pancasila ini dibuatkan dari pihak luar. Dari pihak luar ya. Nah, kemudian dari apa yang sudah dikatakan oleh dari luar, kaki orang luar mengatakan desa pantasnya desa Pancasila apa. Nah, itu setelah sampai saat ini, walaupun Balun ini terkenal sebagai desa Pancasila ini ya, itu Balun sendiri juga masih belum ada dasar hukumnya. Belum ada badan hukumnya kalau Balun ini ditetapkan sebagai desa Pancasila belum. Mungkin ini ya, menurut saya itu mungkin ini ya, mungkin karena Pak Yurono bupati itu kan pernah ke sini, kemudian dia juga membangun monumen atau prasasti itu ya, bisa dikatakan monumen atau prasasti Pancasila itu kan yang namun juga dari pemerintah ada Pak Yurono. Nah ini kan mungkin itu nanti setelah diresmikan, kemudian bersamaan dengan itu mungkin akan diberikan diputuskan juga atau diberikan resmian desa Pancasila itu. Mungkin itu loh. Dan di sini saya juga penasaran tentang 3 peribadatan umat Islam, Hindu, dan Kristen di sini. Kenapa kok dekat-dekat seperti itu? Ya ini terus terang aja mungkin kalau saya mengatakan ini ya
karena saya sendiri juga orang Balun asli dan mulai walaupun sekecil saya itu Muslim ya karena saya dilahirkan 1959, kemudian adanya Kristen kan 1967. Ini kan saya karena orang tua saya itu dia merasa senang, merasa nyaman setelah dipimpin Bapak Hadi tadi kan akhirnya dia ikut memeluk agama Kristen itu tadi ya. Kemudian saya akan langsung mengikuti begitu aja. Nah, karena saya itu walaupun kecil tapi ya masih ingat gitu ya. Kenapa kok tempat ibadah ini sangat berdekatan ya. Nah ini terus terang aja untuk gereja dulu itu memang tanah itu bukan tanah pemberian dari desa atau dari pemerintah ya. Tapi tanah itu adalah tanah membeli sendiri kalau yang untuk gereja. Karena pada saat itu di gereja itu memang tanahnya itu bisa dikatakan kalau orang Balun mengatakan hangat seperti itu. Tapi ya sebenarnya itu ya agak angker. Jadi kalau misalnya ada orang menempati di situ mungkin ya pas sakit-sakitan atau apa atau mungkin di setiap hari apa gitu ada penampakan apa seperti itu. Nah sehingga di itu ya di tempat itu awalnya kan miliknya Mbah Mutim, kemudian dijual. Nah ini pada saat dijual itu memang ditawar oleh orang lain, ditawar kalau nggak salah itu 18.000 rupiah ya pada waktu itu. Kemudian gereja itu nggak mempunyai uang 18.000 rupiah, punya uang 17.000 rupiah. Tapi setelah ngomong-ngomong terus akhirnya dia juga mengatakan terus enggak apa-apa kalau ini untuk gereja ya walaupun orang lain orang yang ada seorang pribadi ya itu ada yang menawar 18 juta tadi tapi nanti karena untuk gereja saya berikan aja ke gereja seperti itu ya. Kemudian ada pengembangan lagi yang milik sebelah selatannya gereja dia itu miliknya Pak Haji juga seperti itu. Nah, untuk masjid ini adalah tanah itu pemberian dari desa sebagian. Karena di masjid itu sendiri awalnya itu adalah tanah milik orang Kristen juga. Dari tanah milik orang Kristen kemudian dilobi oleh kepala desa Pak Bati itu ya ditukar dengan tanah milik desa. Kemudian dikasihkan ke masjid itu. Tapi juga ada pengembangan lagi. Pengembangannya itu adalah pemberian dari desa, tapi sebenarnya itu milik orang Kristen yang dilobi oleh Bapak Kepala Desa tadi, ditukar oleh dengan tanah desa. Akhirnya dipakai masjid itu. Tapi itu tidak sebesar itu atau tidak seluas itu. Ada pengembangan lagi. Nah, untuk yang masjid itu yang memiliki awalnya adalah yang itu saya katakan Kristen tadi itu Bapak Rawan ya, itu yang memiliki menjadi masjid tadi. Kemudian untuk pura itu adalah pemberian dari desa juga karena itu adalah awalnya adalah milik atau milik SD kan dulu itu SD itu kan ada katakanlah kebun gitu ya tanamnya apa seperti itu akhirnya yang sebelah barat sendiri itu diberikan masjid kemudian di timurnya itu dipakai untuk TK dan baru SD itu dulu kan awalnya saya masih sekolah di SD dulu ya cuman ada SD kemudian kebun seperti itu belum ada TK belum ada pura. Berarti tidak ada unsur kesengajaan ingin membuat desa Balun ini mempunyai tempat ibadatan yang berdekatan enggak. Berarti secara alami gitu ya secara alami seperti itu. Ini saya juga ingin bertanya tentang apa saja bentuk toleransi antar umat beragama di desa Balun yang bisa membuat desa Balun ini dijuluki sebagai desa Pancasila dan desa percontohan khususnya di Kabupaten ya ini ya
karena Gimbalun sendiri ya tentang toleransi itu saya katakan bahwa dilakukan oleh masyarakat Balun secara awal sebelum ada agama Hindu, Kristen yang sudah berbuat seperti itu karena di Balun ini antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain itu masih ada hubungan saudara. Ya, malah dulu itu ada yang mengatakan bahwa orang Balun kalau misalnya nggak dapat Balun sendiri itu dikatakan ya mesti aja dia itu nggak mau bekerja keras, juga payu rapi dan Balun seperti itu. Jadi dapat dua ya, ada ejekan seperti itu dulu, tapi sekarang sudah tidak. Ya, Boleh. ya sudah boleh karena ya Balun ya dapat Balun yang lumpur gitu aja dulu. Ya, sehingga saya katakan antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain tapi masih ada hubungan persaudaraan. Dan untuk wilayah desa Balun ini dari dulu itu memang sudah sebesar ini atau hanya ada beberapa RT atau Ya awalnya itu memang hanya ada RT 1 itu yang pertama dia. Malah yang dari ini ya jalan ini ke selatan ini masih berupa sawah. Itu saya belum lahir itu seperti itu. Kemudian makam itu di luar desa. Makam yang dalam itu kan di luar desa. Benarnya seperti itu. Dengan adanya yaitu kemudian dengan adanya pengembangan dan warga Balun sendiri semakin banyak, akhirnya kan mengembang itu. Terus ada RT 8 sama RT 7. Kemudian di sebelah sana RT 6 itu pengembangan. Ada tiga RT mengembang dan masih sebatas dibatasi kali itu di baratnya kali, kemudian di yang di timurnya kali apa itu kan masih belum ada rumah. Tapi sekarang ini kan di sebelah timurnya itu kan sudah banyak ya rumah-rumah itu. Kemudian di selatan desa, di utara desa juga sudah banyak rumah-rumah itu ya, pengembangan sekarang ini. Nah, ini seperti itu keberadaan Balun ini. Dan di sini kerukunan itu bukan hanya antara keluarga satu dan keluarga yang lain itu yang punya yang masih ada hubungan saudara itu enggak, tapi yang menjadi daya pengikatnya juga banyak. Contoh aja di sini ini orang atau masyarakat Balun ini masih tetap mempertahankan adat budaya yang baik di Balun ini. Adat budaya gotong royong, kemudian kerukunan yang misalnya aja pada saat ada saudara yang atau ada orang yang meninggal gitu ya, itu nggak memandang oh ini yang Kristen maka saya harus datang karena saya Kristen, nggak seperti itu. Jadi semua itu terlibat, baik itu yang membuat lubang, yang memandu, yang memandikan, semua itu terlibat dengan yang bisa membedakan dengan pada saat ada orang meninggal. Kalau misalnya Kristen gitu ya pada saat ibadah, kalau yang meninggal itu Muslim ya pada saat menyolati di masjid itu baru ketahui. Yang belok ke masjid bagi yang Muslim seperti itu. Kemudian selain itu di sini masih ada adat ngaturi. Ya, ngaturi itu adalah kenduri sebelum 3 hari sebelum hari orang itu mengajar. Nah itu kalau ada orang yang punya hajat itu 3 hari sebelumnya akan undang tetangga, undang kerabat, undang ya sama famili kan seperti itu. Nah, ini tidak dipandang oh ini yang punya hajat Kristen, kemudian nanti yang memberikan ceramah itu Kristen maka yang Hindu, yang Muslim nggak diundang kan enggak. Semuanya juga diundang gitu, juga datang. Walaupun acaranya itu diisi ceramah sama Kristen kalau yang punya hajat Kristen. Kalau yang punya hajat Muslim ya ceramah agamanya itu kan dari Pak Yai mana kan seperti itu. Itu pun juga bebas seperti
nggak ada yang punya pemikiran, oh ini saya nggak mau gerakan, dan itu tetap bertahan sampai saat ini. Dan selanjutnya itu adalah dari peran kepala desa, dari peran orang yang ditokohkan yang dituangkan di masing-masing agama itu bisa menjadi contoh. Jadi seperti Pak Kepala Desa itu bukan hanya menyuruh, tapi dia juga bisa menjadi contoh. Terus saya sendiri juga demikian, Pak Mangku tadi juga bukan hanya menyuruh aja, tetapi ya bisa menjadi contoh seperti itu. Sehingga yang warganya itu akhirnya nggak mengatakan yo ora enak cuma nonton kok gak iso ngakoni. Tapi ya karena apa yang dituakan atau yang ditokohkan bisa melakukan yang baik, itu akhirnya yang warga itu kan langsung mengikuti seperti itu. Ya. Terus ini yang terakhir ini ya, tentang warga Mbalun sendiri, ini bisa melihat atau bisa membedakan saya ini berada di mana seperti itu. Contoh aja, kalau misalnya ya dalam hal bertoleransi ini ya, kemudian kalau berada di suatu tempat atau di warung atau kopi atau apa gitu ya, di situ itu orang paling nggak ada yang mengatakan oh yang paling baik adalah saya. Jadi pembicaraan yang sangat pribadi nggak pernah dimunculkan di warung atau pada saat kumpulan apa itu nggak pernah. Jadi kalau tentang sesuatu yang pribadi gitu ya, ya kalau bagi orang Islam ya kadang-kadang hanya di masjid untuk membicarakan, Kristen ya hanya di gereja untuk membicarakan supaya warganya itu bisa menjadi pengikut yang baik seperti itu. Jadi desa Mbalun ini berarti terkenal masyarakatnya menjunjung toleransi antar umat beragama seperti itu. Jadi sebagai warga Lamongan juga kita hendaknya harus bangga punya desa, yaitu desa Mbalun yang sebagai lambang percontohan untuk desa-desa lainnya, karena di desa ini masyarakatnya itu sangat menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Terus gini, ini biar semakin mantap ini ya saya tambahi contohnya biar ini mungkin kan kalau kata-kata kan bisa dibuat bagaimana seperti itu. Ini ada contoh yang konkret ya, seperti yang kemarin kan ada acara kirap ogoh-ogoh pada sebelum hari saudara kita yang nyepi itu yang Hindu. Nah ini pada saat kirap ogoh-ogoh sendiri itu yang membuat bukan hanya yang Hindu, tapi dari kelompok manapun itu ikut berperan. Dari pemuda Kristen juga membuat, kemudian dari pemuda di RT atau apa itu juga membuat, atau dari kelompok kecil gitu, yang kan ada yang biasa nongkrong di warung A misalnya ya, kemudian ada yang mengatakan gimana kalau kita membuat ogoh-ogoh ya, orang sekeliling itu yang nongkrong di warung mana, di warung A ya, akhirnya urunan sendiri membuat, kemudian dibawa ke pura, kemudian pada saat dia diarak gitu ya, yang membawa itu bukan hanya orang penduduk ini, enggak. Tapi di situ ada yang Kristen, ada yang Muslim, itu pun ikut mengandung ogoh-ogoh itu ya. Terus ini kemudian pada saat hari Minggu itu kan di gereja itu ada ibadahnya itu atau kebaktiannya kan 2 kali, pagi jam 7, kemudian sorenya itu jam 6 sampai jam 7. Pagi jam 7 itu sampai jam 9, kalau jam 6 sore itu sampai jam 8. Nah jam 8 itu kan tabrakan sama Isya. Nah pada saat hari Minggu biasanya di masjid itu kan sebelum adzan kan didahului dengan qiraat, tapi di situ nggak pakai qiraat, langsung adzan, memberikan peluang ibadah yang di gereja itu supaya enggak terganggu seperti itu.
Kemudian pada saat hari puasa, ini kan sebentar lagi hari puasa. Nah, puasa itu pun juga demikian, bukan hanya yang Hindu, yang Kristen ini saya tak menghormati, saya sungkan mau merokok di jalan atau mau marung di makan di dengan jalan atau dengan pintu terbuka di tempat umum. Enggak, itu selain itu ini masih ada lagi kerjasamanya itu. Kalau saudara kita Muslim itu pas hari raya di bulan puasa itu kan ada acara terawih. Nah, terawih itu kalau di sini apalagi hari pertama sampai 10 hari gitu ya, itu lapangan ini mungkin bisa sepeda yang diparkir di lapangan separuh. Nah, ya, nah karena saudara-saudara kita yang Muslim itu ibadah, maka tidak pakai disuruh, tidak pakai diminta bantuan atau yang pemuda Kristen, pemuda Hindu itu secara otomatis itu langsung keluar membantu untuk menjaga parkir itu, sepeda itu, supaya yang sholat itu atau yang mengadakan sholat tarawih itu bisa nyaman, nggak kepikiran gimana sepeda saya seperti itu. Itu sampai pada hari raya Idul Fitri. Nah, pada saat Idul Fitri kan ada bukan hal bihalanya, yang juga keliling gitu loh. Hal bihala ya. Pada saat bukan hal bihala, tapi pada saat takbir keliling ya, itu pun juga begitu. Yang menjaga keamanan itu dari pemuda Muslim, pemuda Kristen, pemuda Hindu sama pemuda Kristen. Pada saat hari raya Natal pun juga mulai dari tanggal 20 sampai tanggal 10 Januari itu yang menjaga itu dari pemuda Muslim sama pemuda Hindu, karena untuk resepsi Natal atau perayaan Natal itu kan bukan hanya tanggal 25 tapi sebelum dan sesudahnya bisa dirayakan kan seperti itu. Jadi saling membantu seperti itu. Di sini kan saya kan kebetulan prodi pendidikan guru sekolah dasar. Saya di sini mau bertanya tentang ada berapa sih Pak pendidikan di tingkat sekolah dasar yang ada di Balung ini, dan apakah di sekolah dasar ini juga menanamkan sikap toleransi antar umat beragama seperti itu? Ya, untuk di Balung ini selain dari instansi atau kelompok masing-masing dari Kristen itu pun juga akan mendidik anak mulai dari tahun gitu ya, mulai dari kecil sampai dewasa, diberikan pemahaman tentang toleransi, bisa saling menghormati dan seperti itu. Mungkin di Hindu pun juga demikian, di Muslim pun juga sama. Baik, terima kasih Bapak atas waktu yang sudah diberikan untuk penjelasan tentang toleransi di Desa Balung seperti itu. Baik, terima kasih. Jadi kesimpulannya sebagai masyarakat bangsa Indonesia, hendaknya kita harus menghargai perbedaan antar manusia, khususnya menjunjung tinggi nilai toleransi antar umat beragama. Desa Balung merupakan desa percontohan dalam indahnya kebinekaan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Penerapan nilai Pancasila sendiri merupakan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Pancasila menjadi pandangan hidup, pedoman hidup, dan petunjuk hidup warga negara Indonesia. Mari kita amalkan nilai-nilai dasar negara kita dengan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila guna menjadi pribumi yang nasionalis dan cinta tanah air. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.